Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang bab 6 ya. Nah, di bab 6 ini sendiri, jadi teman-teman akan diperkenalkan tentang Jagisoke ya, atau perkenalan diri. Nah, di sini adalah Jonen Tuanimnida, saya adalah tuan. Nah, untuk Hatsepyo Mokpyo, jadi tujuan pembelajarannya, tujuan materinya adalah Jagisoke Haki. Jadi penggunaannya dalam memperkenalkan diri. Ada Munbob, itu adalah tata bahasa. Itu tata bahasanya ada Imnida dan Inimika. Itu adalah dan apakah. Ohui-nya, kosakatanya itu ada tentang negara dan jigop, pekerjaan. Nah, Jongbo Munhua, Jongbo itu adalah informasi, Munhua itu adalah budaya. Nah, informasi dan budayanya itu tentang Insa Yejol. Insa itu adalah salam, Yejol itu etika, menjadi etikanya salam, seperti itu ya, etika salam seperti itu. Kita lanjut ke Tehwail. Tehwail di sini ada Minsusi sama Tuansi, yaitu saudara Minsu dan saudara Tuan. Minsu berbicara, Annyeonghaseyo, 저는 이민수입니다. Jadi halo, annyeonghaseyo itu adalah halo, bisa selamat pagi, siang, sore, malam. 저는 itu ada saya, iminsu itu namanya ya. Imnida ini adalah ya, adalah ini melekat pada kata benda. Melekat kata benda. Terus tuannya menjawab annyeonghaseyo atau ne annyeonghaseyo. Terus Jonen, saya tuan imnida, saya adalah tuan. Terus lanjut lagi, Jonen Vietnam saram imnida, saya adalah orang Vietnam. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjut ke Ohui, Owiil, itu tentang kosakata pertama, itu adalah tentang negara. Di sini ada Hanguk. Hanguk itu adalah Republik Korea ya. Ada Nepal, itu negara Nepal. Tung Timur itu adalah Timor Leste. Terus ada Mongol itu Mongolia. Terus Myanmar ada Bangladesh ya, Bangladeshi itu Bangladesh. Ada Vietnam. Ada Sri Lanka, itu adalah Sri Lanka. Terus ada Uzbekistan atau Uzbekistan. Ada Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri teman-teman jangan bilang Indo ya. Biasanya kan kalau di kita kan biasanya menjawabnya Indo ya. Nah, Indo nanti kalau teman-teman bilangnya Indo aja ya, dimaksudnya adalah India ya. Nah, terus ada Cungguk, itu adalah Cina. Ada Kambodia, itu adalah Kamboja. Ada Kirgisistan. Kirgisistan itu adalah Kirgistan. Tahu negara mana? Terus ada Teguk, itu Thailand. Ada Pakistan, itu Pakistan. Ada Filipina, itu yaitu Filipina. Nah, kita lanjut ke Munbob-il. Munbob-il itu adalah tentang imnida. Itu adalah ya. Adalah untuk apa? Untuk kata benda. Untuk kata benda. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jagisoke-를 할 때 사용한다. Nah, di sini ada Jagisoke, itu ada memperkenalkan diri. Hal itu dari kata hada ditambahkan dengan rumus tata bahasa ya, tata bahasa L real T. Nah, ini dari dasarnya ada tata bahasanya ada L real T. L real T itu bisa dibilang adalah ketika atau pada saat ya. Penggunaannya ketika melakukan perkenalan seperti itu, perkenalan diri. Terus irem kukjok jikop dengel soke hal swita, jadi bisa memperkenalkan nama, warga negaraan, pekerjaan dan lain-lain seperti itu. Contohnya di sini ada Jonen tuan inimda, saya adalah tuan. Terus Jonen Jonen baru inimda, saya adalah baru. Terus Jonen
Pakistan Saramimita. Saya adalah orang Pakistan. Saya adalah orang Pakistan. Jadi cara membacanya dari depan dulu, cari subjek atau topik utamanya, setelah itu dari belakang ya. Jadi mulai dari satu subjeknya, dua itu ada yang menempel pada kata benda atau predikat, itu rumus tata bahasanya. Nomor tiga itu adalah saram kata benda atau predikatnya ya, nanti tergantung. Karena di sini digunakan di kata benda ya berarti kata bendanya. Kalau nanti tata bahasanya melekat pada kata kerja ya berarti predikatnya. Baru Pakistan. Nah, seperti ini cara membacanya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada Jonan Indonesia Saramimita. Saya adalah orang Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke Yonsep Il. Yonsep Il ini adalah latihan 1 ya. Nah, di sini kita baca dulu perintahnya. Bogi corom munjangal wansong haseo. Bogi itu adalah contoh, corom itu seperti, munjang itu kalimat. Wansong haseo itu dari kata apa? Dari kata dasarnya adalah wansong hada. Nah, ditambahkan dengan rumus atau tata bahasa ya. Itu seo seo. Nah, seo seo ini sendiri itu bisa diartikan dengan silahkan atau lah. Ya. Seo. Nah, untuk seo sendiri digunakan di vokal. Kalau seo konsonan. Itu artinya silahkan atau lah. Nah, teman-teman saya mengartikannya bisa menggunakan silahkan, bisa lah ya. Jadi artinya gimana? Bogi contoh, corom seperti, munjang kalimat, wangsong hata itu melengkapi, seo itulah atau silakanlah. Jadi silakanlah lengkapi kalimat seperti contoh. Jadi dari belakang ya. Seperti itu. Bogi contohnya. Di sini ada tuan. Nah, teman-teman tinggal disuruh masukin aja Jonen tuan imnida. Nah, seperti itu. Saya adalah tuan. Yang nomor 2, nomor 1 kita kerjakan. Di sini ada siapa? Rihan. Menjadi Jonen Rihan. Ya, Rihan imnida. Nah, seperti itu. Sama aja ya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan, ini mudah. Tinggal dimasukkan namanya aja. Ditambahkan dengan tata bahasa imnida, yaitu artinya adalah untuk kata benda. Rihan imnida. Nah, terus di sini ada supika ya, tinggal kalau misalkan dia perempuan nanti apa. Nah, ini teman-teman kan misalkan dikenalkan saya sendiri adalah Jonen, kalau dia perempuan berarti kenyonen. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjut ke kedua itu adalah bogi coro munjangan wansong asio. Sama ya artinya, lengkapilah kalimat seperti contoh. Nah, contohnya apa? Bogi ada negara Vietnam. Jonen Vietnam saram ninita. Saya adalah orang Vietnam. Nah, kalau di sini ada Pakistan ya tinggal dimasukin Vietnamnya diganti menjadi Jonen Pakistan saram ninita gitu. Itu ya teman-teman ya, mudah ya dipahami. Terus kita lanjut ke Tehuai. Tehuai ini adalah percakapan kedua. Tehua itu percakapan ya, percakapan kedua. Terus di sini ada Tuansi sama Jungusi. Tuan berbicara, Jonun Tuan imnita atau memperkenalkan diri. Terus Jungunya dia menjawab atau bertanya, One naras haramim nikah. One di sini adalah yang mana atau mana ya. Yang mana atau mana, digunakannya ini ketika banyak pilihan ya. One ya, jadi pilihannya ada banyak. Nara itu negara, nara negara, saram itu orang, imnika itu apakah ya. Kalau tadi ada imnida itu adalah, nah di sini sekarang itu ada imnika itu adalah apakah. Terus dijawab sama tuan, Vietnam saram imnida, saya adalah orang Vietnam ya. Nah, terus ditanya lagi, hakseng imnika, apakah seorang murid atau pelajar gitu juga bisa ya, ataukah
apakah murid? Nah, gitu juga bisa, tergantung teman-teman nanti mengartikannya seperti apa agar dalam bahasa Indonesianya lebih mudah. Terus Tuan menjawab, anio. Anio itu adalah bukan atau tidak ya. Bisa bukan, bisa tidak. Wisawon nimita. Wisawon nimita itu adalah karyawan. Jadi bukan, saya adalah karyawan. Nah, gitu. Nah, di sini ada tipsnya. Tipsnya adalah barem. Barem itu adalah pengucapannya. Nah, pengucapannya bagaimana? Jadi imnitanen, imnitaro, paremi, demnita. Nah, gini. Jadi ibnida itu ketika dilafalkan jadi pengucapan atau pelafalannya dengan imnida. Nah, karena apa? Di sini ada biyab bertemu dengan nian. Maka hukum bacaannya biyab bertemu dengan nian itu adalah miyam. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ke contohnya. Ada tuan nimnida. Tuan nimnida. Nah, di sini ada hukum bacaannya. Jadi ninnya itu naik ke atas ya. Menggantikan iyang menjadi tuan nimnida. Terus ada saramimita menjadi saramimita. Wesawanimita menjadi wesawanimita. Saram imnika, nah menjadi saram imnika. Akseng imnika, nah, menjadi akseng imnika. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ke ohwi, yaitu kosakata kedua itu tentang pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Jigob ya. Dan bahasa Koreanya adalah jigob. Nah, kita lanjut. Di sini ada hakseng, ada murid. Songseng nim itu guru, wisawon itu karyawan, jubu adalah rumah. Nah, teman-teman kalau misalkan menghafalkan kosakata ini, teman-teman lihat nih di sini ada murid dan guru. Biasanya di mana? Hakyo. Hakyo itu apa? Hakyo itu adalah sekolah. Misalkan teman-teman ke Hakwon. Hakwon itu apa? Lembaga juga bisa. Nah, lembaga kursus juga bisa seperti itu. Terus ada Wisawon. Wisawon itu apa? Wisawon karyawan. Biasanya di mana? Ya di Wisa perusahaan. Atau di Gongjang. Itu adalah pabrik. Jubu, ibu rumah tangga di mana? Jeep atau dek. Nah, tipsnya begini. Jadi teman-teman jika menghafalkan kosakata, maksudnya cuma menghafalkan satu kata akseng. Tapi ketika dihubungkan, nah teman-teman menjadi hafalnya beberapa kata. Nah, itu ketika teman-teman menghafalkan seperti itu, maka teman-teman juga akan lebih paham lagi. Terus di sini ada Gyeongjalguan, itu adalah polisi, Sobangguan itu adalah pemadam kebakaran. Nah, kantor pemadamnya apa? Itu adalah Sobangso. Polisi ini kantornya apa? Ya Gyeongjalso. Nah, seperti itu. Terus ada Gongmuwon, itu adalah PNS. Ada Jomwon. Nah, Jomwon itu adalah pelayan toko. Ada Wisa. Wisa itu dokter. Ganosa itu adalah perawat. Di mana? Ya di Byongwon. Terus ada Yorisa, itu adalah koki. Koki ngapain? Memasak menjadi Yori Hada. Nah, seperti ini teman-teman ketika sudah tahu kata dasarnya atau satu kata teman-teman menghafalkan, tetapi ketika nanti dihubungkan hafalnya menjadi dua. Nah, itu ya. Unjon kisah itu apa? Adalah sopir. Nah, yang dinaikin itu apa? Yang dinaikin itu adalah ca atau mobil atau jadongca. Nah, seperti itu ya. Jadongca. Terus lanjut ke kisulja. Kisulja itu apa? Kisulja adalah teknisi. Bisa kisulja, bisa kisah. Nah, seperti itu. Terus ada moksu. Itu ada tukang kayu, ada nongbu, itu petani. Petani di mana? Di sawah nun.
Obu itu adalah nelayan. Nelayan di mana? Di Bata. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau pantai apa? Pantai itu adalah Hepyon. Nah, teman-teman kalau misalkan menghafal seperti ini ketika dihubungkan ya jadinya banyak hafalannya. Sekarang kita ke munbob i, ke apakah itu artinya ini ya dalam bahasa Koreanya itu imnika. Imnidae wimunyongero ya, myongsae tehe jilmunalte sayong anda ya. Di sini digunakan ketika pertanyaan tentang pada kata benda ya. Nah, seperti itu adalah imun itu digunakan dalam pertanyaan seperti itu. Di sini ada Wesawan Nimnika, Wesawan Nimnika. Nah, apakah karyawan? Terus dijawabnya apa? Nih, Wesawan Nimita. Ya, saya adalah karyawan. Terus lanjut ke nomor 2, Songseng Nimnika. Ya, Songseng Nimika itu adalah apakah guru? Nah, dijawab Anio. Hakseng Nimnika, saya adalah murid. Yorisa Imnika, ya, jadi apakah koki? Ne Yorisa Imnika. Nah, seperti itu ya untuk kalau Imnita untuk menjawab, Imnika untuk pertanyaan. Nah, kita lanjut ke Yonsep I, itu latihan kedua. Di sini adalah kita baca dulu Gerimol Pogo Pogi Corom Almajen Mumarel Yongkyol Haseo. Jadi Gerimol Pogo, teman-teman kalau misalkan ada kata hubung go ini ada dan atau dengan ya. Nah, bisa berhenti di sini, lanjutkan ke depan, diartikan ke depan, lihat gambar dan Yongkyol Haseo. Nah, di sini ada Pogi Corom Almajen Marel Yongkyol Haseo. Nah, itu adalah artinya Pogi itu adalah contoh, Corom seperti, Almajen itu yang tepat. Nah, di sini ada en. Ini biasa diartikan dengan yang. Marel itu adalah kata. Yongkyol Haseo itu dari kata Yongkyol Hada. Nah, itu artinya hubungkan ya. Menjadi kalau misalkan diartikan hubungkanlah kata yang tepat seperti contoh. Contohnya apa? Ada wisa ya tinggal digabungkan menjadi wisa. Kedua ada hakseng. Hakseng di sini apa? Hakseng adalah ini ada murid ya. Terus ada jubu. Jubu itu adalah ibu rumah tangga. Terus ada Wesawon. Nah, di sini ada Wesawon, tinggal digabungkan seperti ini. Ada Gyeongjalgwan. Gyeongjalgwan itu adalah polisi. Nah, sekarang kita lanjut yang ke nomor 2. Ke nomor 2 itu adalah Pogi Corom Munjangel Wansong Haseo. Pogi itu adalah contoh, Corom itu seperti ya. Munjang itu adalah kalimat, Wansong Haseo itu dari kata dasarnya adalah Wansong Hada. Menjadi lengkapilah kalimat seperti contoh. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah hakseng. Hakseng ya berarti tinggal menggunakan imnikanya aja. Teman-teman tinggal digabungkan menjadi imnika. Nah, seperti ini bisa ya menggabungkan ya teman-teman ya menjadi hakseng imnika. Jadi ke kalimat pertanyaan. Wisawon imnika. Sobangkwan imnika. Nah, seperti itu. Kanosa imnika. Kisulja imnika. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman tinggal dikerjakan, belajar dikerjakan diisi sendiri. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke Waltung. Waltung itu apa? Aktivitas ya. Atau kegiatan ya. Aktivitas atau kegiatan. Nah, kita baca dulu perintahnya apa. Nah, sekarang saya akan membaca perintahnya yaitu Pogi Corom Cinggu Delgua Irem Kukjok Cikobel Mutko Detape Boseo. Lihatlah ya. Pogi itu contoh, Corom seperti, Cinggudel itu adalah teman-teman. Cinggudel teman-teman, gua itu dan dengan ya. Nah, dan dengan terus Irem itu nama, Kukjok warga negaraan, Jikob itu pekerjaan, Mut itu tanya, Go itu bisa dan dengan, Deta bada itu adalah
jawaban ya. Boseo itu lihatlah ya. Lihatlah jawaban dengan bertanya dengan teman seperti contoh yaitu apa aja, nama, kewarganegaraan, pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Contohnya itu nomor 1 ada Tuan Iremi Mosimnika. Nah, Tuan Iremi Mosimnika, jadi Tuan itu bertanya, namanya siapa? Terus dijawab sama Rihan, Rihan Imnida. Terus Tuan bertanya lagi, Ono Narasara Mimnika? Jadi dari negara mana ya? Ono tadi apa? Ono tadi adalah yang mana atau mana, yang merupakan digunakan jika pilihannya ada banyak untuk memilih, seperti itu. Nara negara, saram itu orang, menjadi orang dari negara mana. Terus Rihan menjawab, Pakistan Saramimnita, jadi adalah orang Pakistan. Tuan bertanya lagi, Wesawonimnika, apakah karyawan? Nah, Rihannya menjawab, nih Wesawonimnika. Nah, ini digunakan untuk kegiatannya teman-teman di rumah. Nah, contohnya seperti ini tadi. Jadi namanya adalah berarti ya siapa? Rihan. Kukjok, warga negaraannya orang mana? Orang Pakistan. Jigop, pekerjaannya apa? Nah, pekerjaannya adalah wesawon. Nah, teman-teman tinggal misalkan ditambahkan dengan cuimi atau hobi, ya nggak apa-apa, silakan ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke munhua. Munhua di sini adalah tentang insa yejol, yaitu etika salam ya. Etika salam itu, jadi teman-teman di sini kita akan lanjut ke yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu ini dia ada anak muda, dia memberi salam kepada orang yang lebih tua ya. Jadi salamnya itu apa? Itu ini saya baca dulu ya. Jasin Buddha Naiga Manguna Jiwika Nopen Saram Gua Insahalte. Jadi Jasin Buddha itu daripada diri sendiri. Buddha itu ada daripada ya. Buddha daripada, Jasin itu diri sendiri atau sendiri ya. Nah, daripada diri sendiri umurnya. Nah, nai itu adalah umur, man itu dari manda, itu adalah banyak. Gona itu adalah atau ya. Jiwi itu bisa jabatan ya, jiwi jabatan. Nopen itu dari kata dasarnya nobda ditambahkan dengan yang ya. Kan di sini bukan subjek, tetapi di sini diartikan dengan yang ya. Terus saram orang, gua dengan, insa halte. Jadi ketika melakukan salam dengan orang yang jabatannya tinggi atau umurnya lebih banyak daripada diri sendiri, maka mengucapkan Annyeonghaseyo atau Annyeonghasimnika. Nah, seperti itu. Ini ya, jadi untuk menghormati orang, Annyeonghaseyo atau Annyeonghasimnika. Terus kita lanjut ke yang kedua. Contoh kedua di sini adalah orang yang sedang berjabat tangan, yaitu ketika pertama kali bertemu. Nah, itu com mananen saram gua insahalte. Jadi ketika salam dengan orang yang pertama kali bertemu. Nah, gitu ya arti-artikannya ya. Di sini adalah com itu pertama kali. Mana itu dari kata manada. Nah, di sini ada nen, di sini bukan lagi subjek, di sini ada artinya yang. Ya, saram itu orang, gua itu dan dengan, insahada itu dari kata melakukan salam, terus real te itu adalah ketika atau pada saat. Jadi ketika atau pada saat melakukan salam kepada orang yang pertama kali bertemu, ya seperti itu. Nah, bisa manaso banggap semenita atau bebkes semenita. Nah, seperti itu. Ya. Senang bertemu dengan Anda gitu, bisa menjadi manaso
Banggap ya, tulisannya Banggap tapi bacanya Banggap. Banggap습니다. Nah, salamnya seperti ini. 뵙겠습니다. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu adalah orang yang sama-sama membungkuk ya. Nah, itu adalah ini. Jikjang tengyona anen saramgua insahalte. Jadi ketika melakukan salam dengan orang yang dikenal atau yang tahu ya, yang dikenal atau rekan kerja ya, seperti itu, rekan kerja. Nah, mengucapkan seperti apa? Bisa diucapkan menjadi seperti annyeonghaseyo atau annyeonghasimnika. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ke yang nomor 4. Di sini adalah, nah ini teman bertemu teman ya. Teman laki-laki bertemu dengan wanita. Nah, ini seperti menyapa akrab. Nah, ini saya baca dulu. Jasin Buddha naika origona jinan saram gua insahalte. Jadi ketika melakukan salam dengan orang yang akrab, yaitu jinada itu adalah akrab ya. Jinada itu adalah akrab. Nah, di sini ada niannya, dihilangkan ditambahkan dien, maka ini artinya adalah yang ya. Menjadi jinan yang akrab atau ori atau lebih kecil ya, umurnya lebih kecil daripada diri sendiri atau daripada kita. Nah, seperti itu. Bisa mengucapkan dengan apa? Annyeong aja. Annyeong. Nah, seperti itu ya ucapannya. Oke, untuk Detki nanti saya akan mencantumkan link Detkinya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa di-download sendiri. Kenapa saya cantumkan di deskripsi dan tidak diulas di sini, kecuali nanti ketika ada pembahasan percakapan yang panjang ya. Nah, untuk dasar ini memang saya ingin teman-teman tuh melatih diri sendiri untuk biasa mendengarkan listening. Nah, ketika nanti menginjak bab-bab yang listeningnya lebih banyak, nah teman-teman sudah terbiasa dengan listening itu sendiri. Oke. Kita lanjut ke ilkinya. Ilkinya ini jadi nomor 1 sampai 2, tam gerimel pogo manen tanorel gerosipsio. Jadi pilihlah kata yang tepat dengan melihat gambar berikut. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi dari belakang ke depan ya teman-teman. Nomor 1 itu ada apa? Itu adalah songsengnim. Nomor 1, nah jawabannya jongdaben. Nomor 1 itu ada wesawon, itu karyawan. Nomor 2 ada songsengnim guru. Nomor 3 itu ada kyongsalguan, itu polisi. Terus ada kungmuwon, itu adalah PNS. Jongdaben ibon입니다. Ya, sekarang ibon itu adalah nongbu. Nongbu itu apa? Petani. Nah, sekarang nomor 1 ada comwon, pelayan toko. Nomor 2 obu. Obu itu apa? Nelayan. Moksu itu adalah tukang kayu. Nongbu petani. Jengdaben sabon입니다. Nomor 5. Sekarang saiso opon jinen. Jadi nomor 4 sampai nomor 5, pinkane derogal kacang almajan gosel korosipsio. Pinkane itu adalah bingkai pada bingkai kosong atau pada yang kosong ya. Terus ada derogal itu ada derogada ya, masukkan. Kacang itu paling, almajan itu yang tepat, gosel adalah hal atau sesuatu, korosipsio adalah pilihlah. Jadi pilihlah hal yang tepat, yang paling tepat untuk dimasukkan ke bingkai kosong. Sabon, jonen betenam, bingkan, terus imnida. Nah, jawabannya apa? Kalau misalkan diartikan langsung menjadi jonen betenam saram imnida. Nah, gitu ya. Nomor 1 ada Mongol itu negara, kan nggak masuk kalau dimasukkan sini. Saram itu orang, Junsa salah ya. Nah, Nara itu negara.
Jadi itu tidak benar juga. Jadi 저는 베트남 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. 정답은 2번입니다. 5번. Oke. Pinkan i muosimnika. Nah, di sini i itu adalah partikel subjek ya. Nah, partikel subjek, terus dijawabnya adalah Rian nimnida, Rian nimnida. Jadi adalah Rian. Jadi siapa? Nah, kalau ada Rian berarti ditanya apa? Nama. Berarti Iremi muosimnika. Nah, seperti itu. Hanguk itu adalah Republik Korea. Jika pekerjaan, Irem itu adalah nama. Jombon itu adalah pelayan toko. Jongdaben Samponimnita, yaitu kalau dimasukkan menjadi Iremi muosimnika. Jadi namanya siapa atau siapa namanya gitu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi bebas untuk mengartikannya. Sekarang kita nomor 6. Di sini ada nomor 6 ya. Di sini cuma 5. Oke, kita lanjut nomor 6 ada hak sengimnika. Ya, apakah murid, apakah pelajar titik-titik binkan wisawon imnida. Nah, di sini ada murid, di sini ada wisawon, berarti bertentangan. Nah, kalau bertentangan berarti apa? Jawabannya kalau iya biasanya diikuti dengan kalimatnya setuju, anio itu tidak atau bukan, kuencanayo itu adalah tidak apa-apa, kamsahamnida itu terima kasih. 정답은 2번입니다. anio wisawon입니다. Nah, saya adalah seorang karyawan. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya cantumkan link untuk listeningnya ya. Jadi teman-teman biar bisa latihan listening. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.